Terrain, check. Terrain. 500. Check. Terrain. Pull up. 300. Check. Plus 100. Pull up. Check. Minimums. 100. Pull up. 40. 20. Wush. Wih, butter landing teman-teman. Wah, mantap. Wah, LS ini membantu loh teman-teman. LS itu juga bisa bantu teman-teman. Kalau misalnya kita tidak searah ya, kita tidak searah jalur luncur ya atau glide slope, itu kita bisa minta LS untuk mengkoreksinya teman-teman ya. Untuk mengkoreksinya kita bisa minta bantuan LS juga ya. Cuma 41 menit video kita, mantap sekali. Ini bandara kecil teman-teman, landasannya juga pendek, jadi bahaya untuk pesawat-pesawat yang berbadan lebar dan panjang. Hari ini teman-teman Aerofly FS Simulation Indonesia, saya akan memulai lagi penerbangan dari Jakarta menuju ke Bandung, yang pasti bakal seru sekali. Oke, daripada lama-lama, kita langsung menuju saja ke pesawatnya. Pesawat kita hari ini adalah pesawat yang sangat spesial nih teman-teman ya. Itu Boeing 737-500, kawanan Boeing. Oke, India Boeing, kawanan Boeing ya. Kita berada di Halim. Oh, kita bukan Whiskey India Hotel, tapi Whiskey India ya. Whiskey India. Nah, ini dia nih, merah ya, tapi gak apa-apa. Merah tapi tidak apa-apa. Yang penting kita akan coba ya. Di sini kita akan di sini kita call and dark. Setelah itu call and darknya gimana bang? Call and dark ya, tekan apa, location di Aerofly, tekan location, lalu klik parkiran pesawatnya, bisa di sini, lalu klik yang on ground, klik call and dark ya. Setelah itu teman-teman tinggal klik start aja, dan nanti bakal segera masuk ke pesawatnya. Oke, ini dia pesawatnya, kita sudah masuk. Nah, cara nyalainnya, kita nyalain baterai dulu, baterai on. Ulangi lagi. Oke, baterai on. Setelah itu kita nyalakan full pump 1 dan 2. Setelah itu kita nyalakan APU. Nyalakan APU, start. Ya, kita tunggu APU-nya.
Salah. Salah. Harusnya kita ini dulu ya, emergency exit on. Ya. Oke, APU udah mulai nyala ya. Nah, ini APU-nya sudah mulai menyala. Setelah itu kita mulai nyalain ini ya, adirsnya dulu. Biasanya ada adirs di sini. Adiru. Tidak ada ya, tidak ada adiru. Karena ini pesawatnya tipe-tipe lama, masih pakai analog altimeter. Dan ini kita tinggal nyalakan aja ini nih. Window heat kita nyalain. Lalu ground power kita ini ya, matiin ini semua. Nah, sudah. Sehabis itu kita nyalain bleednya kita nyalain bleed. Oke, sudah menyala. Electrical on. Oke, lanjut. Nyalain semua ya, electrical kita nyalakan juga. Nah, kita nyalakan juga semua. Sehabis itu kita start ground engine 2 itu start. Lalu ini engine to start, kita langsung masukin yang idle ini ya. Yang idle kita masukin ke yang cut off, yang tuas ini nih, tuas keceklan ini, cetrekan ini kita nyalain, kita angkat lift ke on atau idle, di sini ditulisnya. Nah, setelah itu kita start yang nomor 1. Yang start yang nomor 1 kita angkat juga ini ya, ke idle. Nah, bisa ya, bisa. Ya, terima kasih Bang Geri Jaim. Gara-gara Bang Geri Jaim saya bisa menyalakan pesawat Boeing. Terima kasih, penjelasannya sangat detail sekali Bang Geri Jaim. Dalam menjelaskan pesawat mah jagonya Bang Geri Jaim dah ya. Saya mah cuma tutorial pemula saja ini ya. Ini pesawatnya sudah oke dan nyala. Dan ini kita transition altitude, kita setting ke 20 ya, ke 20. Oke, kita di sini harus menggunakan Navitab ya. Navitab. Jadi kita mulai turunnya itu di ini ya. Mulai di mana ini? Purwakarta NDB. Purwakarta NDB ya. Tapi kita lihat dulu di sini Purwakarta NDB. Kita lihat di route-nya. Ya, beneran lewat Purwakarta kagak. Oke, benar. Sudah benar. Continue flight. Oke, sudah benar. Kita tinggal matiin master caution di sini. Nah. Jadi yang pertama itu teman-teman nyalain apa? Baterai.
ya teman-teman, pertama kali menyalakan baterai. Boeing dan Airbus itu pertama kalinya itu perlu power dari ground power, ya, perlu power dari ground power, yang dimana itu teman-teman harus engage dulu, nyalain dulu powernya. Kalau pesawat tidak punya power, itu pasti bakal mati ya. Oke, seperti itu. Setelah itu, setelah baterai menyala, teman-teman alirkan ini full pumps ya, full pumps, low pressure ya. Yang utama kita udah nyalain, yang kedua jangan dinyalain, atau boleh juga kalau ini saya tidak nyalain. Setelah itu jangan lupa seat belt fasten on, no smoking on ya. Tapi itu yang udah selesai ya, udah selesai diaktifkan. Sehabis itu teman-teman nyalain ini nih, window heat on ya, window heat on. Setelah itu nyalain ini engine 1, engine 2, hydraulic pumpnya, hydraulic pompanya kita nyalain, pompa pengaliran dari pesawatnya ini teman-teman nyalain. Itu untuk mengalirkan, itu mesin buat ngalirin afturnya ke dalam kondensasi mesin ya, ke dalam pemrosesan bahan bakar afturnya ya, biar masuk ke dalam sistem pesawatnya. Oke. Setelah itu electrical juga di on, APU bleed on. Yang dinyalain APU bleed itu yang tengah ya, yang dinyalain APU bleed itu yang ini namanya bleed ya, bleed. Ini namanya bleed ya. Itu namanya APU bleed ya. Oke, kalau sudah ini pesawatnya sudah standby, semua engine sudah menyala, kita akan suruh pushback ini pesawatnya. Kita akan pushback ke runway mana, runway sebelah mana ya. Kita harus cepat ini sebelum gelap, atau kita ini aja nih, geser aja di sini GMT 7. Pasti kalau aslinya ini udah maghrib ya. Oke, tapi ini masih siang ya. Oke, ini kita pushback, kita panggil truk pushbacknya, kita masuk ke dalam sana ya, ke dalam mobil pushback. Kita mundur ya. Teman-teman, Aerofly Simulation Channel Indonesia. Jadi kita harus belokin pesawatnya itu sesuai dengan pushback yang kita sudah terapkan tadi. Kita pushbacknya ke arah kanan ya, jadi kita akan mundur kanan. Wih, ini Boeing ini ya, pesawat ini Boeing Boeing 737-500 ini yang masih menggunakannya adalah pesawat Sriwijaya Air untuk yang tipe penumpangnya. Selebihnya adalah kargo ya, selebihnya adalah kargo. Saya nggak tahu kenapa kargo menggunakan pesawat ini ya. Mungkin bagus sekali pesawatnya ya, lebih enak lah ya dalam bahan bakarnya. Tapi Elnav bisa dinyalain nggak ya? Saya kurang tahu nih. Kalau di pesawat aslinya bisa teman-teman. Ini pesawat aslinya bisa. Ini harus cepat ya saya membuat videonya ya teman-teman Aerofly Simulation Indonesia
YouTube channel, karena ini HP saya akan digunakan untuk video mama saya. Ada tugas dari ya pokoknya ada tugas lah dari sebuah perusahaan untuk saya jadi berfoto ya, berfoto selfie ya, selfie tuh. Oke, lanjut ke game aja daripada suruh diam terus dan tidak fokus ya. Nah, supaya fokus BK pelan-pelan aja. Kenceng ini nanti pesawatnya, kenceng ya, kenceng lah di udara soalnya. Oke, parking brake set. Hati-hati, terlepas dulu ya tuh towingnya ya. Nah ini ya, parking brake set cek. Kita akan cek dulu mulai dari apa teman-teman, mulai dari flight control, pull up, full down, full left, full right, normal, rudder left, rudder right, normal. Oke. Parking brake release. Nggak langsung bergerak pesawatnya ya. Ya memang seperti itu ya. Naik gak? Oh naik. Charger saya naik teman-teman. Kita akan berhenti dulu ya, berhenti dulu. Kita akan atur altitude-nya ini kurang lebih 17.000 kaki, 18.000 kaki aja. Nah, 18.000 kaki. Flapsnya itu kita pakai flaps 5 untuk take off ya. Setelah itu untuk speed brake di arm. Ini kan standby. Nah ini di arm ya, digeser ke bawah standby, digeser ke atas arm ya. Oke, kita jalan lagi. Oke, jalan. Ini pesawat tua loh teman-teman, pesawat tua ini. Sriwijaya Air mantap sekali bisa merawat pesawat ini ya. Memang maskapai Sriwijaya Air itu bagus ya, perawatan pesawat seperti ini. Meskipun sudah tua dan sistem kokpitnya masih analog, itu menurut saya mungkin terlalu berbahaya ya. Soalnya kan kalau ada kesalahan sedikit bisa fatal ya. Tapi Sriwijaya Air bisa bagus loh untuk perawatannya. Awas. Kan telat ngerem kan. Fokus makanya kaptennya sih gak fokus. Bahaya loh ini. Disuruh belok malah lurus. Lurus sih bisa. Biasanya saya hanya pakai LNAV teman-teman, VNAV-nya enggak. Ini gimana nih desainnya nanti? Altitude-nya gak ada ya.
Tuh, model autopilotnya aja. Flight director on ya. Flight director on. Vertical speed aja gak ada. Waduh, semoga bisa ya. Semoga bisa teman-teman. Nanti kita landingnya pakai LS aja ya, biar lebih enak. Touchdownnya. Soalnya di sini tidak ada sistem komputer ya, yang menandakan bahwa kita sudah sampai atau tidak. Woohoo! Longsor kan pesawatnya. Ini pesawatnya tidak ada sistem terbarukan ini pesawat lama ini. Sistem lama, sistem jebot, jadul. Ya, menurut saya. Oke, kita matiin dulu sebentar. Kita akan nyalain apa nih? Runway turn off, taxi on, runway turn off on, external on, mode on. Oke. Sini kita harus pintar-pintar nih gimana pesawat kita berada. Itu kita harus segera take off. Kita landing, kita harus arm ini ya, speed brake. Wah, speed brake-nya kok gini-gini ya? Sebentar, speed brake-nya kok speed brake-nya harusnya nggak kayak gitu. Wah, udah jalan aja nih pesawat. Emang ini pesawat belum punya VMC, belum punya data ini ya teman-teman ya. Belum punya data navigasinya ya. Navigasinya nggak ada. Di sini pilot hanya memerlukan Navitab ya, Navitab. Nah, ini Navitabnya nggak ada lagi saya. Oke, Captain siap. Already. Climb gear up. Navina mana El Navina?
teman-teman ya. Saya pikir rusak ya LCD-nya, LCD VS-nya. Kita naik ke 1500 kaki nih teman. Kita naik ke 18.000 kaki. Kita baru di sini analog teman-teman, altimeternya analog, masih serba analog semua ya, masih serba analog semua teman-teman. Udah 10.000 kaki aja dah. Di 11.000 kaki teman-teman. Kita 500 turun menuju 400. Hati-hati, ini agak susah teman-teman. Goyang pesawatnya goyang 1.500. Oke, untung aja bisa soalnya sistem autopilot nih. Ketinggian kita di 11.000 kaki teman-teman. Tahunya Bandung itu segitu teman-teman, 10.000 kaki. Leading slack pada Allah. Throttle arm on. Ini kita bisa ngebut ya. Bisa ngebut nih. Altitude oleh melihat pesawat ini kemarin teman-teman di Sriwijaya Air. Untuk registrasi pesawatnya itu PK November Alpha Uniform ya, PK Now ya, PK Now. Itu PK Now itu masih menggunakan Boeing 737-500 ya, 500 Boeing 737-500. Kalau di flight radar nyebutnya Boeing 737-524 ya, 524 gampang. Itu ton ya, itu udah cruising mantap. Ternyata kayak gini ya teman-teman ya pesawatnya ya. Baru tahu saya nyalain pesawat Boeing itu kayak begini. Terima kasih Bang Giri Jaim. Bang Giri Jaim ini bikin semua orang itu teman-teman di channel YouTube-nya tahu tentang pesawat, dijelasin secara
pasti kalau orang awam, wah itu instrumen tua, jangan dipercaya bang, analog itu jarumnya bisa patah. Kalau perawatan nggak juga sih, perawatan nggak juga teman-teman. Kalau perawatannya bagus pasti pesawatnya bakal terawat. Udah mau deket ya, saya nggak tahu nih. Ya udahlah, kita setting altimeter aja. Di sebelah kaki. Nggak tahu ini kita turun di mana, karena di Boeing ini teman-teman bisa tahu ya, di Boeing 737-500 semua instrumen yang ada di depan kita ini adalah murni analog. Dan yang masih menggunakannya maskapai di Indonesia sampai sekarang adalah Sriwijaya Air, kan? Sriwijaya Air masih mempertahankan pesawat jadul ini ya. Meskipun jadul tapi masih bisa terbang ini pesawat. Gila bener ya, Airbus ini, Airbus Boeing ini umurnya udah tahu umurnya berapa teman-teman. Di menit berapa ini? 33 ya kalau nggak salah. 33 gimana itu nanti coba saya cari pas diedit. Kita coba tampilkan umur Boeing B737 500. Wow, tahun 87 teman-teman. Tahun 87 ini, tahun 80-an. Mak-mak kita masih berjaya saat itu. Ya, Boeing 737 klasik nyebutnya ini. Boeing 737 klasik. Ya, tuh. Pabrikan diproduksi dari tahun 1979 sampai tahun tahun 2000 teman-teman ya. Nah, untuk perkenalannya itu sendiri adalah 28 November 1994 dengan US Air ya. Kalau mesin Boeing 737-400 teman-teman, CFM 56 min 3 ya, dengan saluran masuk kantong hamster sebutannya. Boeing 737-300 yang 500 nih. Yang 500 itu lebih besar daripada yang 400 dan yang 500 ya. Ngejar approach-nya nih. Aduh. Ngejar approach-nya nih harusnya kita dari tadi. Muter lagi nih kita nih. Oke, kita hilang ya. Turun 6 fps.
kayaknya. Buang ini dulu dah. Buang tenaga dulu, bayar dulu cek. Kita tunggu sampai LS nya dulu ya. Cek. Melangkap localizer-nya, LS-nya. Boeing ini bisa muter dalam ya. Mana nih localizer-nya belum main. Wah, auto brake belum ini lagi. Belum di RTO. Aduh, mana nih? Wush. Angle check. Kita buang ketinggian nih. Kurang. Nah, sip. Oke, sudah capture localizer. Kita akan coba ya. Ini kita udah capture localizer teman-teman. Ya. Oke. Di Bandung itu kan sangat sulit approach-nya. Jadi kita perlu bantuan localizer teman-teman ya. Kita harus standby ya. Nanti kalau udah touchdown kita akan lihat pesawat ini landing secara otomatis ya. Biasanya kalau pesawat-pesawat kayak gini tuh, kalau sudah miss approach teman-teman harus menggunakan ALS ya. Bantu menggunakan ALS, nggak bisa dipungkiri ya. Kalau pesawat ini kan pesawat yang lincah menurut saya. Jadi sekali dia miss approach ya, bakal susah untuk landing. Cek. Oke. Matikan. Sink rate. Pull up. Cek. Pull up. Pull up. Pull up cek. Terrain. Terrain. Pull up. 1,000. Terrain. 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 Terrain cek. Terrain. Terrain. 500. Cek. Terrain. Terrain. Pull up. 400. Pull up. 300. Cek. Plus Pull 100. up. Cek. Minimums. 100. Pull up. 40. 20. Wush. Wih, butter landing teman-teman. Wah, mantap. Wah, ALS ini membantu loh teman-teman. ALS itu juga bisa bantu teman-teman. Kalau misalnya kita tidak searah ya, kita tidak searah jalur luncur ya atau glide slope, itu kita bisa minta ALS untuk mengkoreksinya teman-teman ya. Untuk mengkoreksinya kita bisa minta bantuan ALS juga ya. Cuma 41 menit video kita, mantap sekali. Ini
Ini bandara kecil teman-teman, landasannya juga pendek, jadi bahaya untuk pesawat-pesawat yang berbadan lebar dan panjang. Seperti pesawat Boeing 747 ya, atau Boeing 747 ya, yang seri 300 atau seri 400. Itu bahaya sekali teman-teman ya. Oke. Engine-nya kita matikan ya. Engine-nya kita matikan karena ini pesawat mau dibawa oleh kapten lain dan kita harus bertukar posisi ya. Jadi kapten lain yang ada di Bandung akan bawa pesawat ini ya. Entah siapa gitu ya. Memang kalau kita cuma jalan sekali leg itu kita harus disuruh ganti